kemarin liburan kamu kemana saja? Aku jalan-jalan bareng orang tuaku, abis itu aku makan banyak banget loh Miss di sana. Wah, pasti enak ya. Iya Miss, tapi aku sampai harus kabur. Hah, kabur? Kenapa harus kabur? Iya Miss, soalnya aku lagi makan dan aku udah kekenyangan, tapi mama terus suruh aku tambah makanannya sampai cekokin ke mulut aku. Padahal aku udah bilang aku udah kekenyangan banget. Oh iya ya, sepertinya ada sebuah cerita yang mirip seperti cerita kamu. Itu ceritanya dari Alkitab, di mana seseorang menghentikan persembahan karena sudah terlalu banyak persembahan yang mereka terima. Kamu mau tahu ceritanya? Wah, mau Miss? Yuk kita saksikan di Mesbah Cilik. Cepat, kata ayah saat menyelinap kepalanya ke dalam tenda. Musa memiliki satu pengumuman yang penting untuk dibuat. Seluruh orang Israel harus dikumpulkan. Ibu meletakkan apa yang sedang dikerjakannya dan mengambil bayi. Lea berlari diikuti oleh kedua adiknya, Zibeon dan Gerson. Keluarga itu tergesa-gesa bergabung dengan keluarga Israel lainnya. Semua berkumpul untuk mendengar apa yang dikatakan Musa. Segera Musa berdiri untuk berbicara. Bisikan yang terdengar dari orang banyak itu segera berhenti. Kita membutuhkan emas, perak, dan tembaga. Kita membutuhkan kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kimirzi, lenan halus. Kita butuh kulit binatang, kayu akasia, minyak zaitun, dan batu permata. Engkau harus menyumbangkan jika hatimu digerakkan oleh Allah. Pemberianmu akan menjadi satu persembahan baginya. Kita juga membutuhkan orang-orang yang ahli. Lanjut Musa, pemintal dan penenun untuk menolong kita. Menyiapkan bahan-bahan, orang-orang yang dapat mengerjakan perak, emas, dan tembaga. Kita butuh orang-orang yang tahu bagaimana memotong dan membentuk bebatuan. Tukang kayu untuk mengerjakan kayu, pemintal untuk memintal bulu domba dan kain lenan, dan menenun untuk membuat gorden dan jubah para imam yang suci yang akan dikenakan oleh mereka. Bezaleel dari suku Yehuda dan Aholiab dari suku Dan akan mengepalai semua pekerja, dan pekerjaan tersebut Musa melanjutkan. Roh Allah telah memenuhi mereka dan keahlian dan pengetahuan dan kesanggupan untuk mengajar orang lain untuk melakukan pekerjaan yang khusus ini. Segera setelah Musa berhenti berbicara, satu luapan kegembiraan menyebar di antara orang banyak itu. Ibu, Lea mulai berseru, "Kita dapat menolong dengan banyak cara. Engkau adalah salah satu pemintal dan penenun terbaik di seluruh perkemahan. Saya akan menjaga bayi sehingga engkau dapat memintal. Dan kita mempunyai cermin dan sisir yang terbuat dari tembaga," kata Zibeon. Musa berkata bahwa mereka membutuhkan tembaga. "Dan engkau serta ibu memiliki perhiasan emas. Kita juga memiliki anting-anting dan gelang dari emas." Lea menambahkan, sahabatnya terbaik di Mesir telah memberikan kepadanya gelang pada malam hari ketika mereka meninggalkan Mesir. Hari berikutnya, keluarga itu dengan penuh sukacita mengumpulkan barang-barang mereka.
Bersama-sama mereka membawanya ke tempat di mana bahan-bahan bangunan dikumpulkan. Batu bata mulai dibentuk, emas di sebelah sini, perak di sebelah sana, perunggu dan perkakas lainnya agak jauh di sana. Kulit-kulit binatang, kayu akasia, bulu domba dan kain lenan memiliki tempatnya sendiri. Sukacita memenuhi tempat mereka, membuatnya seperti hari libur yang penuh kegembiraan. Setiap hari Lea dan Sibeon dan Gerson berjalan melewati gundukan bahan-bahan bangunan tersebut. Kemudian satu hari para pembangun berkata kepada Musa, "Kita tidak membutuhkan bahan bangunan lagi. Kita sudah memilikinya lebih dari cukup." Jadi Musa berkata kepada orang Israel untuk berhenti menyembah. Orang Israel telah datang seluruhnya, mereka sangat mengasihi Allah. Mereka juga rindu melihat bait suci dibangun. Hai, bertemu kembali bersama Mem Revina Dan Rachel. Rachel, hari ini tahu nggak kita mempunyai eksperimen yang sangat menarik. Wah, eksperimen apa tuh, Miss? Ya, di sini tersedia wadah. Ada 3 koin 200, koin 500, koin 1000 dan juga air perwarna. Tebak dulu Rachel, di sini ada 200 koin 200. Coba kamu ambil catatan kamu Rachel. Kamu catat kira-kira berapa tetes air yang dapat tertampung di atas koin ini. Oke, berapa Rachel? Kamu tebak. 25 tetes, Miss. Oke, kita buktikan ya. Kita letakkan di atas wadah agar tumpahnya tidak melebar ya. Hitung ya, mari kita sama-sama hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9, 40. 41, 42. Wah. Berapa Rachel tadi? 42 ya. Kamu tebak 25. Jauh sekali ya dugaannya ya. Oke. Sekarang kamu catat di situ berapa Rachel tadi? 42. Ya. Kemudian kita sekarang akan lakukan eksperimen yang sama di koin Rp500. Coba tebak lagi berapa ini? Berapa tetes bisa tertampung? Yang ini 28, Miss. Coba kamu tulis di catatannya ya. Mari kita buktikan. Kita berhitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 29, 30, 31. Catat Rachel, 31. Baik, sekarang koin terakhir, koin Rp1.000. Tebak lagi berapa? Ini sih 32, Miss. Oke, 32 ya. Coba kamu tulis di situ tebakan kamu. Kita buktikan ya. Oke, kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 27, 28. Wah, 28 ternyata. Oke Rachel. Tahu nggak kamu Rachel, air itu memiliki gaya. Namanya gaya tegangan permukaan. Sehingga air perwarna dapat bertahan dan dapat berdiri menjadi sebuah kubah besar di atas permukaan koin. Nah, apa sih aplikasinya dalam kehidupan kita? Aplikasinya adalah ketika kita memberi sedikit demi sedikit seperti persembahan kita, maka itu menjadi berkat. Bukan tergantung berapa banyak yang kita berikan, tapi sedikit demi sedikit juga itu akan menjadi berkat yang besar. Asal kita mau dengan tulus memberinya.
ya Rachel ya, karena Tuhan akan memberikan kita yang terbaik apabila kita juga dengan tulus memberikan. Demikianlah yang dapat kita lakukan hari ini Rachel. Apakah kamu mau? Mau banget, Miss. Untuk melakukan misi yang baik dalam memberi persembahan untuk Tuhan? Iya, Miss. Ya. Sampai di sini ya aksi cilik kita. Sampai jumpa. Kami anak kecil maju-maju, kami anak kecil yang sedang maju, bawa persembahan untuk Yesus, bawa persembahan pada hari Sabat. Kami anak kecil nyanyi-nyanyi, kami anak kecil yang sedang nyanyi, bawa persembahan untuk Yesus, bawa persembahan pada hari Sabat. Kami anak kecil maju-maju, kami anak kecil yang sedang maju, bawa persembahan untuk Yesus, bawa persembahan pada hari Sabat. Kami anak kecil nyanyi-nyanyi, kami anak kecil yang sedang nyanyi, bawa persembahan untuk Yesus, bawa persembahan pada hari Sabat. Hai Sobat Cilik Hope Channel. Aku mau cerita. Setiap kali aku dapat uang jajan, rasanya pengen beli semua makanan enak. Hehe. Sama, aku juga suka jajan, tapi aku belajar loh kalau sebagian uang jajan bisa kita sisihkan untuk persembahan pada Tuhan. Wah, gimana caranya? Oke, ada 3 tips sederhana. Tip pertama adalah sisihkan dulu sebelum jajan. Maksudnya? Misalnya dapat 5.000, ambil 1.000 dulu untuk Tuhan, baru sisanya dipakai jajan. Tip kedua, gunakan celengan khusus untuk persembahan. Oh, jadi uang jajannya ditaruh dulu ya? Betul, jadi pas ke gereja kita bawa dengan senang hati. Tip ketiga, ingat bahwa memberi adalah cara kita menyembah Tuhan. Jadi bukan soal besar atau kecil ya? Tepat sekali, Tuhan lebih melihat hati yang mau memberi dengan sukacita. Wah, aku jadi semangat. Mulai sekarang, aku mau sisihkan uang jajanku untuk Tuhan. Bagus Devas, ingat ya teman-teman, kalau kita belajar memberi, kita sedang memuji dan menyembah Tuhan dengan hati kita. Ayo rajin memberi persembahan dengan sukacita. Hello everyone, welcome back to Wise Word with me, Jovan. Today we are going to talk about a very important word, offering. Can you say with me? The word offering is spelled O-F-F-E-R-I-N-G. Offering in Bahasa mean persembahan. Do you know what offering means? Let me explain it in a simple way. Offering is something we give to God to show our love and thankfulness. In the Bible, people brought their offering to the temple, sometimes animal, sometimes grain, sometimes other gift. It was their way of saying, God, everything I have comes from you. For us today, offering is usually money that we bring to church.
But it is not only about the amount of money. The most important thing is our heart. God loves it when we give with joy, not because we feel forced. Even if it is just a small part of our pocket money, when we give it with love, it becomes something beautiful in God's eye. Our offering help the church support God's work and teach us to become thankful for every blessing we receive. So friends, remember this, offering is not about how much we give, but how much love we put in it. When we give cheerfully, we are actually worshiping God. Let us always bring our offering with a happy heart, because giving is one way to show that we love Jesus. Thank you and God bless you. Bye! Bapak dan Ibu yang terkasih, salah satu hal penting yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak sejak dini adalah memberi persembahan dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Dalam Alkitab, Tuhan mengingatkan kita bahwa Ia mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan bukan sekedar uang atau benda, tetapi sebuah tindakan iman yang lahir dari hati yang bersyukur. Ketika kita mengajarkan anak-anak untuk menyisihkan sebagian dari apa yang mereka miliki, misalnya dari uang jajan mereka, kita sedang membentuk hati mereka untuk selalu ingat bahwa segala sesuatu yang mereka terima berasal dari Tuhan. Lebih dari itu, persembahan melatih anak-anak untuk tidak melekat pada harta, tetapi belajar berbagi, mengasihi, dan mendahulukan Tuhan dalam hidup mereka. Saat mereka memberi dengan sukacita, mereka sedang belajar bahwa persembahan bukan tentang besar kecilnya nilai, melainkan tentang kerelaan hati dan kasih kepada Tuhan. Karena itu, mari kita sebagai orang tua memberikan teladan nyata. Ajaklah anak-anak menyiapkan persembahan sebelum ke gereja, bimbing mereka agar melakukannya dengan doa, dan tunjukkan bahwa kita sendiri pun memberi dengan sukacita. Dengan cara ini, mereka akan belajar bahwa memberi persembahan adalah bagian dari penyembahan sejati kepada Allah. Kiranya melalui pendidikan dari rumah, anak-anak kita bertumbuh menjadi pribadi yang selalu bersyukur dan rela mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pernah nggak kasih sesuatu yang kamu suka ke orang yang kamu sayang? Pernah aku kasih stiker ke Sherina. Pernah. Makanan itu kesukaan saya juga, saya bagikan ke orang yang membutuhkan. Pernah. Aku pernah kasih es krim ke mama aku. Pernah. Kan lagi belajar. Terus Fisya kasih penghapus ke teman Fisya. Menurut kamu, apakah berbagi itu akan membuat kamu rugi? Tidak. Enggak. Tidak. Tidak. Apakah kamu suka memberi persembahan saat di gereja? Iya. Kasih. Suka. Suka. Kalau kamu kasih persembahan itu dari uang jajan kamu atau dari mama papa? Pernahnya dari mami. Dari mama dan papa. Dari mama papa. Dari mama papa.